Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya saya dan rekan saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Thalia Yusnovianti Putri dan rekan saya yang bernama Suci Ramanda Fitriani. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, program studi manajemen. Saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tentang monopoli dan antitrust. Pengertian monopolinya sendiri, monopoli adalah suatu di mana di dalam pasar itu hanya ada satu penjual dan tidak ada pihak lain yang menyaingi pasar monopoli. Nah, pasar monopoli sendiri itu biasanya disebut monopoli murni atau pure monopoli. Dan ada juga untuk ciri-ciri pasar monopoli. Untuk ciri-ciri yang pertama ada pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Untuk yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Untuk yang ketiga, tidak dapat kemungkinan masuk ke dalam industri. Yang keempat, yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Untuk yang kelima, promosi iklan tidak dapat diperlukan. Kenapa monopoli itu muncul? Biasanya memiliki sumber daya yang unik, terus juga dapat menikmati skala ekonomi, dan yang terakhir peraturan dan perundang-undangan pemerintah. Monopoli tetap menjadi penjual tunggal di pasarnya karena perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar dan pesaing lainnya. Ada beberapa aspek yang mengenai monopoli. Yang pertama, ada monopoli usaha, monopoli perusahaan, dan yang ketiga, monopoli pesaing pasar. Keseimbangan perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah atau natural monopoli biasanya perusahaan yang terus-menerus menikmati skalanya lebih tinggi. Nah, sehingga pada tingkat produksinya itu sangat lebih banyak pada jumlahnya. Keburukan monopoli ada 4 faktornya. Yang pertama yaitu hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Nah, yang kedua menimbulkan eksfoliasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksinya. Untuk yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian nasional. Dan yang keempat, kondisi memburuknya perekonomian internasional. Dan juga untuk kebaikan monopoli. Untuk yang pertama, yaitu ada melalui penetapan undang-undang antitrust. Untuk yang kedua, yaitu pemerintah memberikan atau mendirikan perusahaan di dalam pasar tersebut. Untuk yang ketiga, membukakan keran impor, sehingga buatan barang luar negeri bisa memberikan persaingan kepada barang dalam negeri. Nah, untuk yang keempat dengan membuat ketentuan khusus terhadap pasar monopoli dan operasi perusahaan kepada monopoli tersebut. Sekian untuk presentasi dan untuk pembawaan materi yang dari awal sampai yang terakhir untuk kebaikan dan keburukan monopoli yang saya sampaikan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Suci Ramanda Fitriani. Terima kasih. Prinsip aturan keluaran monopoli. Sebuah monopoli yang memaksimalkan laba akan menghasilkan keluaran QM sehingga penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Syarat-syarat diskriminasi harga. Tidak semua perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga, di antaranya 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Selanjutnya, monopoli almiah dan pemaksimum keuntungan. Apabila kegiatan monopoli almiah didasarkan kepada tujuan memaksimumkan keuntungan, kegiatan yang seperti itu akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Kebijakan publik mengenai monopoli. Kita telah melihat bahwa monopoli yang bertolak belakang dengan pasar kompetitif gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Perusahaan monopoli memproduksi lebih sedikit daripada jumlah yang dikehendaki secara sosial, dan akibatnya memasang harga di atas biaya marginal
Para pembuat kebijakan di pemerintah dapat merespon persoalan ini dengan salah satu cara keempat berikut ini. 1. Dengan berupaya menjadikan industri monopoli lebih bersifat kompetitif. Yang kedua, dengan meregulasi perilaku perusahaan monopoli. Yang ketiga, dengan mengubah sebagian perusahaan monopoli swasta menjadi perusahaan publik. Yang keempat, dengan tidak melakukan apa-apa. Bisa ditarik kesimpulan. Dijelaskan bahwa perusahaan monopoli dalam banyak kasus tidaklah begitu disukai dalam praktek ekonomi. Alasannya, dengan status monopolinya, maka perusahaan dapat bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat melalui penjualan produknya. Nah, untuk itu, dengan mudahnya ia memperkecil jumlah produknya untuk menyeimbangkan biaya produksi dengan jumlah yang ditawarkan agar masih memperoleh keuntungan yang besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.